Romeo. Romeo, badan kamu panas. Bentar, aku ambil kompres dulu buat kamu ya. Jangan sakitin Yasmin. Gak ada satu orang pun yang boleh sakitin Yasmin. Apa ini? 2 minggu berturut-turut Rangga bolak-balik ke desa Kayu Manis. Ya, datanya seperti itu. Berarti bener dugaanku. Yang nyulik Yasmin adalah Rangga. Apakah Ibu sempat melihat penculiknya, Bu? Tapi saya melihat Ajeng Cakradinata ada di sana. Tapi kalau Mama melaporkan ini semua ke kantor polisi, atau bahkan sampai Yasmin tahu aku yang sudah menculik dia, ya aku akan kasih tahu ke semua orang. Mama yang sudah membunuh Tante Rati. Dan juga sudah melakukan penembakan Romeo waktu Romeo melakukan para layang. Deal? Kamu ngancem Mama? Iya, bisa dibilang gitu. Kenapa, Ma? Nggak mungkin. Aku nggak mungkin lepasin Yasmin karena Yasmin adalah jalan aku untuk menguasai Cakradinata. Rangga ngancem aku. Punya anak nggak bisa dibilangin. Segitunya untuk Yasmin. Emang apa hebatnya Yasmin sih? Apa Yasmin? Apa aku lenyapkan aja Yasmin? Kenapa kita udah nyampe sini tapi masih belum ada tanda-tanda kabin itu ya? Aku nggak tahu, Bapak. Kita salah jalan. Iya, padahal kita udah jalan agak jauh dari tempat penyekapan itu. Coba kita ke sana deh. Yasmin, sebenarnya kita ngapain sih di sini? Aku rasa lebih baik kita pergi dari sini sekarang ya. Kalau kita di sini kelamaan juga nggak bagus buat kesehatan mental kamu. Lagian di sini juga udah nggak ada apa-apa sih. Iya bener, Yas. Aku tetap masih mau di sini. Aku mau cari tahu. Mungkin aja polisi sempat kelupaan untuk mendapatkan sebuah bukti. Kok Mama bisa tahu ya penculikan itu? Tahu dari mana dia? Tapi biarin aja. Aku yakin Mama nggak akan berani mengadukan aku ke kantor polisi. Karena aku sudah megang kartu as dia. Kalau sampai Mama ngasih tahu kantor polisi, aku akan lapor balik dia. Karena dia sudah menjadi orang yang menjadi pembunuh Bu Ratih. Dan juga orang yang sudah menembak para seter Romeo waktu Romeo melakukan para layang. Tapi tahu dari mana ya? Mama kok bisa ya punya riwayat dari GPS itu? Apa ya? Aku coba telepon satu orang deh. Mas Rangga. Dia pasti habis ditegur sama Bu Ajeng, terus sekarang marah-marah sama aku. Halo, ya Mas? Mas Gelang, saya mau nanya. Mama kok bisa tahu ya tentang penculikan Yasmin itu? Tahu dari mana dia? Loh kok bisa, Mas?
Tapi bener kan, kamu nggak keceplosan sedikit pun ke mama? Enggak mas, saya sama sekali tidak ngomong, saya sumpah kok. Terus gimana mas sekarang? Ini bahaya loh. Ya memang bahaya, tapi untungnya untuk sementara ini saya bisa handle mama, saya bisa atur semuanya. Tapi beneran, yakin nih, kamu nggak cerita apapun ke mama sedikit pun aja? Bukan mas, saya sama sekali tidak bicara kepada siapapun. Ya udah oke, saya mengerti. Tapi inget ya nih ya, catat baik-baik. Kalau sampai benar terbukti Mas Galang yang sudah bilang semuanya ke mama, awas aja ya, saya akan bikin perhitungan sama kamu. Ingat itu. Pak Yuda, stop sebentar. Kiri. Baik Bu. Bengkelnya Nathan udah buka lagi. Dari mana dia punya uang? Kok bisa buka bengkel lagi? Apa jangan-jangan ada yang nyuntikin dana? Aku harus cari tahu dari mana Nathan mendapatkan uang sebanyak itu. Jangan-jangan Galang. Ya, aku yakin pasti Galang nih yang ngebantuin. Pak Yuda, kita jalan lagi. Baik Bu. Jadi aku harus minta bantuan profesional, seperti psikiater. Dan dia udah gak ada sekarang. Aku gak mungkin bisa nahan semua beban ini sendirian. Kayaknya aku harus cerita sama Romeo. Tapi aku malu sama Romeo. Aku takut nanti dia jijik sama aku. Oke, makasih. Ya, masuk. Ini berkas yang kamu minta. Ada lagi yang bisa aku bantu? Aku mau make sure aja ya. Ada apa? Apa kamu ada bantu Nathan? Maksudnya bantuin Nathan apa ya? Jadi aku lewat bengkelnya Nathan dan aku lihat bengkelnya sudah buka. Berarti kan ada yang nyuntik dana ya? Bukan kamu kan? Bukan aku. Lagi pula aku dapat uang dari mana untuk menyuntikkan dana ke bengkelnya dia. Aku udah janji sama kamu aja, aku tidak akan dekati dia. Dan aku tidak mau mengkhianati kamu lagi. Oh, oke. Bener ya, bukan kamu? Itu bukan aku. Oke. Ya. Oh iya. Kamu udah ngomong sama Rangga? Aku udah ngomong sama Rangga. Dan Rangga malah mengancam balik ke aku. Soal Ratih dan Heru. Dia ngancam kamu? Wow, oke. Ya kalau begini berarti tidak ada pilihan lain. Ya kamu harus bungkam daripada dia ngomong ke polisi yang ada akhirnya malah kamu yang nanti masuk penjara, ya kan? Kok kamu kesannya kayak mau nakut-nakutin aku ya? Harusnya kamu memberikan ketenangan dong buat aku, bukan malah nakut-nakutin. Aku bukan nakut-nakutin kamu, ini hanya mengingatkan kamu saja, itu saja kok. Oke. Yang jelas kamu harus selalu melindungi aku. Iya. Ya? Ada lagi? Oh, sudah. Oke.
Aku keluar. Nemu sesuatu nggak? Gak ada. Apa itu? Penculiknya pakai topeng ini. Iya, dia selalu nutupin mukanya. Dan dia selalu pakai topeng. Itu rambut bukan sih? Iya. Kalau misalkan ini rambut, berarti kita bisa cari tahu dong. Jadi maksud kamu, kita cari tahu siapa yang pakai topeng ini tanpa kita sering ke polisi? Menurut aku lebih baik kayak gitu. Biar kita tahu aja dulu. Siapa orang di balik topeng ini? Antara Bu Ajeng atau Rangga? Berarti kita harus ambil sampelnya juga dong. Ya, kalau aku sih bisa ya ngambil sampelnya Bu Ajeng. Tapi kalau Rangga kayaknya kamu aja, Des. Kenapa harus aku ya? Ya, kan kamu tahu sendiri kalau Rangga itu masih mau ngedeketin kamu. Ya kamu bisa pura-pura aja mau ngedeketin dia lagi, terus entah gimana caranya kamu ambil sampelnya, diajak makan kek atau apa kek. Enggak, lu gak usah ngaco ya. Yasmin gak pernah ngajak Rangga makan. Cemburu nih, cemburu pasti. Udah, untuk itu urusan aku. Mendingan sekarang kita udah dapet ini dan kita harus pergi dari sini.